Engkau hadir. Sebab dunia tidak bisa memberikan ini bagi kami. Jangan lepaskan pelukan-Mu dari hidup kami. Kami datang di tempat ini karena kami ingin berjumpa dengan-Mu. Terima kasih Allah. Dan ibadah pagi ini kami tahu ini pesta-Mu. Engkau yang mengundang kami Tuhan sebagai mempelai-mempelai-Mu. Dan kami mau siap Tuhan menyambut Engkau dengan sukacita yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan pagi ini kami buka ibadah doa puasa kami dengan satu sukacita dan kegirangan yang kami terima dari surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sambut Yesus Kristus. Haleluya. 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 Shalom. Selamat pagi. Saya percaya ada sukacita pagi hari ini. Kita sudah dibakar dan sekarang tiba saatnya. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing. Pada Sabtu ini dijadwalkan masih promosi Bapak Ibu Saudara seperti minggu lalu. Giliran saudari Sinja ya, akan membawakan sharing pada pagi hari ini. 20 menit. Saya persilakan. Puji Tuhan, teman-teman saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Koben dan juga tim pengembalaan yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing pagi hari ini. Saya dikasih waktu 20 menit. Bapak Ibu, saya tidak mau khotbah pagi hari ini, tapi tadi malam saya tanya sama Koben, saya harus sharing apa? Saya bingung, tapi kata Koben, ya sharing apa yang kamu alami dalam hidup kamu. Jadi saudara, saya bersyukur kepada Tuhan, saya ada di gereja ini, saya bertumbuh di gereja ini juga, karena saya tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dan kita semua tahu bahwa tugas besar yang diberikan kepada gembala pembina kita, Bapak Pendeta Niko, untuk gereja ini secara global, yaitu mengenai pemulihan Pondok Daud. Nah, saudara, kita lihat bahwa Tuhan sedang memulihkan sekarang apa yang namanya dengan pemulihan Pondok Daud, dan kita bisa lihat itu dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Nah, sebelum saya pelayanan sebagai worship leader di tempat ini, saya lahir dari menara doa, saudara. Saya orang yang suka berdoa awalnya. Saya nggak pernah nyangka kalau saya bisa akan jadi worship leader. Saya cuma waktu awal-awal mulai saya bertobat, saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya nggak mau pelayanan yang wow Tuhan, tapi saya hanya pengen hati Tuhan disenangkan lewat hidup saya. Dan saya mulai serius, saya doa bukan saja di menara doa, tetapi di rumah juga saya bangun hubungan dengan Tuhan. Saya bangun hubungan dengan Tuhan bukan saja ada di dalam kamar doa saya, tetapi di saat saya lagi masak, saya terus berbahasa roh. Dan tiba-tiba pengurapan Tuhan itu turun buat saya. Kadang saya matikan kompor gas, karena saya merasakan hadirat Tuhan waktu saya lagi masak. Kadang saya lagi diangkut, dalam hati saya terus berbahasa roh. Tiba-tiba saya merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya nangis di angkot. Kadang saya bilang, Tuhan, kaki orang lihat kita gilas tuh. Kenapa tiba-tiba menangis nih cewek?
Tapi itu yang saya rasakan, saudara. Di mall, kebanyakan kalau saya jalan ke mall, diam-diam saya doa, Tuhan selamatkan orang-orang yang berjalan di mall-mall ini, Tuhan. Tuhan jamah dengan caramu ya Tuhan. Tuhan jamah. Saya bisa merasakan kasih Tuhan saat saya ada di mall. Dan saudara, kita bukan saja merasakan kasih Tuhan itu, merasakan hadirat Tuhan itu, bukan saja saat kita berkumpul saat ini. Amin. Tapi di mana saja. Karena salah satu sifat Allah adalah Dia Allah Maha Hadir. Jadi dimanapun kita berada, di tempat kerja, di tempat kuliah, di tempat sekolah kita, di mana saja kita berada, kita bisa rasakan hadirat Tuhan. Saya banyak sekali merasakan hadirat Tuhan itu di saat-saat yang mungkin kita bilang ya kita lagi sibuk atau apa dan lain sebagainya. Tapi itu yang saya rasakan. Kemudian malam saya sering dibangunkan Tuhan malam-malam hari, dan itu tengah malam. Saya mau cerita satu kesaksian. Ada satu malam tiba-tiba saya sudah tertidur dan saya terbangun sekitar jam 1 pagi. Saya bilang, Tuhan, kenapa kita bangun jam begini, kita tidak bisa tidur lagi. Terus Tuhan bilang begini, waktu itu masih di tanpa kos. Tuhan bilang begini, Nana berdoa, Nana ada teman yang ada di kamar yang sebelah. Terus kita mau berdoa apa dia? Kita sudah injili pada dia, Mardiani mau bertobat, mau bikin apa kita? Tuhan bilang berdoa, perangi roh yang menghambat dia untuk bertobat. Saudara, saya taat berdoa untuk orang itu. Saya berdoa, saya perangi, saya perangi roh yang menghambat dia untuk dia bisa terima Tuhan Yesus saat itu. Singkat cerita, 2 hari kemudian anak itu dia minta baptis. Dia minta untuk dibaptis. Langsung saya teringat, Tuhan bangunkan saya tengah malam itu untuk doa. Seandainya saya nggak taat sama Tuhan, mungkin orang itu tidak akan bisa bertobat. Dan sampai sekarang orang itu masih ada dan dia terus ada hubungan dengan kita. Tapi dia sudah pindah dari sini karena dia sudah pindah kerja. Tapi dia masih tetap ada di dalam Tuhan. Saya ingat Tuhan, penyembahan saudara bukan saja berbicara mengenai lagu. Penyembahan bukan saja berbicara mengenai musik. Penyembahan bukan saja berbicara mengenai semua yang kita miliki. Tapi salah satu puncak penyembahan yang tertinggi kita adalah ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah saudara, setiap kita bisa merasakan hadirat Tuhan di mana saja kita berada. Kalau kita mau terus bangun hubungan dengan Tuhan, kita terus mau intim sama Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang akan memberi dampak yang luar biasa. Amin. Kita boleh saja pelayanan di dalam gereja, tetapi kalau hidup kita nggak memberi dampak untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, iya, kita harus koreksi diri kita. Amin. Nah saudara, saya banyak keluar dan saya kalau pergi saya selalu Tuhan, saya tidak mau yang serius-serius Tuhan. Dalam arti bukan tidak serius sama Tuhan, enggak. Tapi Tuhan saya tidak mau di Manado pelayanan begini-begini. Kalau kita mau keluar pengen yang santai-santai, liburan seperti itu. Tapi yang Tuhan buat selalu berbeda. Nah, di Balikpapan saya punya beberapa anak rohani. Salah satunya Mei yang dia sering datang ke tempat ini. Dia anak Tuhan yang luar biasa. Dia sangat berapi-api dan dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dia memberi dampak buat anak-anak muda, juga anak-anak kecil. Tapi sekarang Tuhan pakai dia untuk orang-orang Muslim. Nah, saya setiap kali pergi ke Balikpapan, saya hanya pengen mau santai. Saya pengen hanya punya waktu dengan anak-anak rohani saya, kita ya ngobrol apalah seperti itu. Tapi yang Tuhan buat selalu, Tuhan bawa saya untuk melayani orang. Tuhan selalu buat saya untuk
ketemu dengan jiwa-jiwa yang saya tidak pernah sangka. Nah, ada satu kali, mungkin saya sudah pernah cerita dulu. Saya pergi makan karena saya punya waktu hanya beberapa hari waktu itu di Balikpapan. Saya bilang, "Mei, ayo kita ketemuan dong di rumah makan, di restoran." Terus kata Mei, "Oke, kita ketemu ya siang." Waktu kita ketemu, saudara, apa yang terjadi? Waktu saya lagi sharing firman apa yang Tuhan sedang kerjakan saat-saat ini, tiba-tiba saya rasakan hadirat Tuhan. Terus Tuhan bilang doa. Saya bilang, "Tuhan, ini di restoran, bagaimana kita mau berdoa?" Tapi saya taat. Saya bilang, "Oke, kita akan berdoa." Saya bilang, "Mei, kita udah rasakan pengurapan Tuhan sekarang. Mau enggak? Kita doa ya buat Nana." Waktu kita doa, saudara, waktu kita doa, tiba-tiba hadirat Tuhan turun kuat sekali saat itu di restoran itu. Mei dilawat Tuhan luar biasa. Dan waktu itu dia bawa temannya satu yang homo. Saya nggak kenal sama sekali orang itu. Tiba-tiba orang itu dia ketakutan waktu dia lihat Mei dilawat. Saya juga dilawat saat itu. Tiba-tiba dia ketakutan sangat. Dan setelah itu saya sempat malu juga. Aduh, orang soalnya dia 4 orang ini, dia solo, ada apa ini? Tapi waktu kita selesai, kita pulang, besoknya Mei SMS. Kalau di Balikpapan mereka panggil saya Sun, si Hans, namanya Hans. Ingat gak yang kemarin waktu aku bawa dia ke restoran? Oh iya, ingat. Nah, dia mau tuh didoain sama kamu katanya. Oh, ya sudah, bawa Jo. Kita bilang bawa ke rumah. Waktu itu saya tinggal dengan teman saya. Dia bawa ke rumah, saudara. Dan puji Tuhan, orang itu diselamatkan Tuhan. Dia bebas dari homoseksnya. Dia bebas, dia berperan sebagai perempuan. Sebagai homoseks, dia berperan sebagai perempuan. Dan itu mengerikan. Pasangan-pasangannya itu orang-orang yang ada dalam gereja. Ada yang WL, saya tahu orangnya. Saya sangat sedih, saya bilang, "Tuhan," saya menangis. Waktu dia bikin pengakuan itu, saya bilang, pantasan setiap kali orang ini dia WL, saya gak suka sama dia. Karena roh gak bisa terima. Saya bilang, "Oke, kamu bertobat saat ini." Dan dia bertobat, puji Tuhan sampai sekarang. Setiap kali saya ke Balikpapan, saudara, saya terus, sampai sekarang pun saya terus follow up dia, terus sharing ke dia. Saya terus tanya, bagaimana kehidupan rohani kamu? Baik, Sun. Udah. Kamu gak balik lagi kan? Kita langsung tanya begitu. Kamu gak balik lagi kan ke kehidupan lamamu? Enggak lah, Sun. Aku takut Tuhan sudah mau datang. Gitu. Padahal walaupun memang dia sering juga digoda sama orang-orang itu juga. Saya bilang, kamu gak perlu balik lagi. Tuhan sudah selamatkan kamu. Itu bagian kamu. Sekarang yang kamu harus pegang adalah kamu terus berjalan dalam kekudusan Tuhan. Jangan kamu keluar dari jalan Tuhan. Nah, dan juga saudara, saya tahu bahwa itu semua terjadi supaya kita bisa taat dengar suara Tuhan. Otomatis kita harus intim sama Tuhan. Amin. Kalau kita nggak intim sama Tuhan, kita nggak mungkin bisa dengar suara Tuhan. Caranya apa? Ada 3 hal yang saya catat di sini. Yang pertama yaitu bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, bergaul karib dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan sungguh-sungguh. Lakukan firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang ketiga, bergaul dalam doa, pujian, penyembahan. Tidak ada yang lain, saudara, yang bisa kita lakukan kecuali hal itu. Karena untuk kita bisa melihat, supaya kita bisa intim sama Tuhan, kita harus lakukan itu dalam kehidupan kita. Tidak yang susah-susah, yang biasa orang lakukan. Datang ke gereja, saudara, berusahalah untuk orang sama-sama itu bisa bisa sama-sama menarik surga itu turun di tempat ini. Amin. Bukan saja mengharapkan misalnya pemain musik, WL singers, enggak.
tapi orang sama-sama menarik hadirat Tuhan di tempat ini. Amin. Kalau orang mau melihat mujizat dalam kehidupan orang mau melihat gereja ini mengalami mujizat, ayo sama-sama orang serius dengan DNA dan orang. Amin. Ini menjadi DNA. DNA itu sesuatu yang bukan disuntik, tapi itu sudah ada di dalamnya, dalam diri orang. Amin. Jadi kalau orang mau menyembah Tuhan, sembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau orang mau memuji Tuhan, puji Dia dengan sungguh-sungguh. Tidak harus WL bilang lompat lalu lompat, atau tidak harus musik yang luar biasa waktu orang lompat. Tidak. Saudara, saya sering menari di kamar doa saya sendiri. Kalau Tuhan bilang nari, saya menari untuk Tuhan, bukan menari untuk diri saya. Kalau kadang saya sampai lompat menari di depan sini, itu Tuhan yang suruh saya untuk lakukan itu. Mungkin Bapak Ibu yang rasa aneh dengan saya, that's me, itulah saya. Saya tidak mau yang jaim-jaim dengan Tuhan. Saya tidak mau yang kelihatan ini, tapi saya hanya mau apa adanya dengan Tuhan di dalam penyembahan. Tidak perlu jaim, amin. Bilang kiri kanan, orangnya tidak perlu jaim kalau datang Pak Tuhan. Karena itulah isi hati kita. Semakin orang gemes dengan Tuhan, Tuhan semakin gemes juga dengan kita. Amin. Tapi kalau orang tidak mau gemes dengan Tuhan, ya Tuhan juga, ya bagaimana nih anak ini. Tapi itulah saya, saudara. Saya tidak pernah, saya mau menangis, saya mau berlutut, saya mau apa, saya tidak peduli. Karena satu hal, saya hanya mau menyenangkan hati Raja. Saya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan hati manusia. Amin. Jadi apapun yang kita kerjakan, penyembahan tidak terjadi kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Di Mazmur 25 ayat 14 berkata begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Jadi saudara, mustahil kalau kita tidak bisa dengan Tuhan. Kalau sampai kita tidak dengan Tuhan, cek hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Keintiman tidak terjadi begitu saja, tetapi ada usaha dari kita. Kalau kita nggak punya usaha untuk intim dengan Tuhan, ya jangan harap Tuhan mau dekat dengan kita. Amin. Apa arti keintiman? Keintiman artinya begini, kita mengizinkan Tuhan melihat sampai kedalaman kita, sampai kita pun tidak tahu lihat apa yang ada dalam kita. Izinkan Dia yang lihat itu semua. Itu adalah keintiman. Dimana kita kadang kita tidak tahu diri kita, tapi Tuhan yang tahu. Bagaimana supaya kita bisa tahu? Izinkan Dia untuk melihat sampai kedalaman yang kita tidak pernah tahu. Itu terjadi di dalam keintiman. Penyembahan yang radikal dengan Tuhan bisa terjadi kalau kita intim sama Tuhan. Keintiman bukan hanya terjadi saat kita berdoa atau menyembah atau memuji Tuhan, tetapi di mana saja kita berada, kita bisa dengar suara Tuhan dan taat. Karena keintiman selalu berkaitan dengan ketaatan. Amin. Keintiman berbicara mengenai pengenalan kita secara pribadi dengan Tuhan. Kita tidak akan sampai kepada destiny, kepada tujuan kalau kita tidak ada melewati yang namanya perjalanan, the journey. Nah saudara, untuk kita bisa capai kepada penyembahan yang tertinggi, itu ada proses yang kita hadapi. Saat kita menghadapi proses, bagaimana sikap hati kita sebagai seorang penyembah? Saudara, saya berbicara di sini bukan mengenai pemusik atau kita semua adalah penyembah. Amin. Bagaimana sikap hati kita? Apa yang kita cari pertama kali saat kita mengalami masalah? Apakah kita cari orang dan mencari solusi? Atau nomor
satu yang kita cari adalah Tuhan. Saudara, saya masih ingat, saya akan tutup dengan satu kesaksian dari hidup saya juga. Saya masih ingat waktu saya masih sekolah waktu itu. Saya bukan asal orang Manado, saya dari Maluku. Mungkin semua saudara tahu tentang kerusuhan di Maluku. Saya punya hubungan dengan papa saya itu sangat baik sekali. Di usia saya masih sangat muda, saya masih membutuhkan sosok pribadi seorang ayah. Tapi kemudian ayah saya diambil dari hidup saya. Kerusuhan yang memisahkan saya dengan papa saya waktu itu, dia dibunuh di kerusuhan. Saudara, sebagai anak perempuan, saya merindukan kasih seorang bapak. Saya bilang, Tuhan, saya rindu papa saya. Tapi apa saudara? Saya nggak bisa peluk dia lagi. Dia sudah tidak ada di dunia ini. Tapi satu hal, saya cuma bilang, setiap kali saya rindu papa saya masuk di kamar, saya doa, saya minta kasih Tuhan yang memenuhi saya. Saya bilang, Tuhan, penuhi saya dengan kasih Bapa. Karena saudara, berapa banyak anak yang kehilangan kasih Bapa di luar sana. Dan mereka cari laki-laki lain. Mereka cari bapak-bapak yang lain. Mereka cari hubungan-hubungan yang tidak sehat. Karena apa? Mereka kehilangan satu, kehilangan kasih Bapa. Saya bersyukur sekali sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk proses yang Kau berikan. Memang awal saya nggak mengerti kenapa papa saya harus diambil dari saya secepat itu. Sekarang baru saya mengerti. Waktu Tuhan cukup kasih Tuhan memenuhi hidup saya, cukup kasih Bapa memenuhi hidup saya. Saya tahu itu mempengaruhi banyak orang. Sekarang baru saya mengerti. Dan saya bilang, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kalau saja saat itu saya salah melangkah, saya salah mengambil keputusan, saya enggak lari dalam hadirat Tuhan, saya enggak lari sama Tuhan, mungkin hidup saya sudah hancur-hancuran. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu saya dalam proses seperti itu, lama saudara, bertahun-tahun. Itu kejadian tahun 99. Bertahun-tahun saya mengalami, saya merindukan papa saya. Karena setiap kali saya pulang sekolah, papa saya selalu peluk saya. Dan saya merindukan hal itu. Dan saya tidak temukan itu lagi. Tapi satu hal, waktu saya temukan kasih Tuhan, kasih dari Bapa jasmani saya melebihi dari kasih apapun. Waktu saya ketemu dengan kasih Tuhan, itu yang saya alami. Dan sekarang saya mengerti kenapa saya selalu tidak tahan dengan hadirat Tuhan. Saya selalu menangis. Wah, di mana saja saya doa di kamar, saya selalu nangis. Kadang saudara, saya nggak harus dengan musik, saya hanya duduk, Tuhan penuhi saya. Saya bisa nangis berjam-jam di kamar doa saya. Tapi itu yang Tuhan mau, gereja yang intim dengan Tuhan, supaya Dia bisa memberitahukan perjanjiannya bagi orang-orang yang menjadi perjanjian itu sendiri. Amin. Kalau kita nggak intim sama Tuhan, kita nggak akan menerima perjanjian dari Tuhan. Haleluya. Itu saja ya dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat nyembahan kita pada siang hari ini. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita nggak bisa berikan apa-apa. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan dengan uang kita. Kita nggak bisa balas kebaikan Tuhan dengan kebaikan yang kita lakukan. Kita nggak bisa balas apapun yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, selain kita memberikan penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Yesus Tuhan, oh.
Hadirat-Mu memenuhi kami semua ya Tuhan pagi hari ini. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami duduk saat ini ya Tuhan, hadirat-Mu ada di situ ya Tuhan. Dimanapun kami berdiri ya Tuhan, hadirat-Mu ada di situ ya Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku ku sembah Kau Yesus. Sama hidupku ku sembah Kau Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih untuk pertolongan-Mu ya Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat bagi hidup kami ya Tuhan. Kasih karunia-Mu ya Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terus lingkupi setiap kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga hanya kasih-Mu ya Tuhan yang kami rasakan. Dimanapun kami berada, kapanpun ya Tuhan, di situasi apapun ya Tuhan, kami mau memilih ya Tuhan untuk tetap menyembah Engkau Tuhan. Kami akan memilih untuk tetap Tuhan ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan, sehingga kami mendapatkan perlindungan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua bilang amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Terima kasih untuk Sinja yang sudah share tentang pengalaman hidup pribadi, bagaimana Sinja membawa dirinya, membawa orang-orang di sekitarnya untuk diberikan kepada Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Nah, saudara, kita pelihara hadirat Tuhan. Kita masuk kepada doa kelompok.
Mari secara cepat kita perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki, 6 orang paling kurang. Dan di doa kelompok ini kita share untuk beban pribadi kita, doa apa, saling mendoakan secara cepat, kira-kira 15-20 menit. Mari saudara, silakan bentuk kelompok 6 orang, 6 wanita, 6 pria.